Halo, Aku Gracia. aku Sandy. Kita di sini berdua mau sharing pengalaman kita tentang terpapar COVID-19. Mau sharing-sharing aja sih sebenarnya supaya kalau misalnya teman-teman amit-amit ada yang terkena sama seperti kita, at least kita bisa belajar dari pengalaman kita gitu. Terus kita juga mau info bahwa memang penyakit COVID-19 itu beneran nyata adanya. Benar. Gitu loh. Jangan disepelekan karena bener-bener dampaknya nggak akan kalian bisa bayangkan. Kita buat video ini tuh sebenarnya karena ya murni untuk berbagi pengalaman. Jadi memang pengalaman ini memang nggak bisa kita lupakan dan kita mau berbagi dengan yang lain gitu. Bahwa pandemi COVID ini memang nggak bisa disepelekan, nggak bisa dianggap remeh. Yang awalnya mungkin kita ya mungkin enggak lah, nggak kena lah, ini itu sama dulu ya. Aku juga istilahnya sama begitu, apa sih COVID-19 gitu, COVID-19 istilahnya nggak mempan lah sama gue gitu loh, istilah kasarnya begitulah. Jadi setelah kejadian ini tuh bener-bener kayak Ditampar. bener-bener ditampar gitu loh, rasanya bener-bener nggak lagi deh, udah nggak berani gitu loh. Jadi memang buat teman-teman apalagi yang masih suka main bareng ya, nongkrong gitu, yang masih ketemu orang itu bener-bener di stop dulu deh. Dikurangin dulu lah, karena memang situasinya sekarang ini di Indonesia lagi mengkhawatirkan lah. Kita mulai aja mungkin dari yang pertama, dari awal kena banget tuh aku yang kena sekitar tanggal berapa ya, tanggal 28 Juni ya. Kita tinggal bareng, ada orang tua juga dan ada anak. Itu langsung tes PCR. Jadi sakitnya itu udah beberapa hari yang lalu, udah mungkin dari tanggal 23, 5-6 hari yang lalu itu udah sakit, udah mulai gejala tuh, namanya demam ya kan, badannya ngilu-ngilu, menggigil, terus flu, batuk, radang tenggorokan, sama yang terakhir itu penciuman sama rasa makan tuh nggak ada, udah mulai hilang. Tapi kita sempat denial ya, bilangnya tuh ini cuma sakit tenggorokan lah gitu loh. Ya benar. Enggak even kepikiran kalau kita kena COVID gitu loh. Positifnya tuh masih kayak gue sakit inilah, istilahnya gue sakit demam biasa lah. Iya. Paling datang tenggorokan lah, gue sakit demam, masih kayak ya menyangkal aja gitu, masih denial aja. Istilahnya masih nggak mau ngakuin. Tapi sampai akhirnya sampai hari ke-5 ke-6 sama hilang penciuman sama rasa. Nah itu udah mulai ini boleh deh, ini gejalanya soalnya udah makin banyak nih. Ya udah kita tes PCR. Pas tes PCR ya bener, hasilnya positif. Sandy positif. Terus tanggal 28 aku positif, langsung dong istri langsung besokannya kamu PCR. Itu dengan kondisi aku masih hamil ya, hamil 9 bulan ya, udah mau melahirkan gitu, udah 38 weeks ya, 38 weeks saat itu posisinya. Terus besokannya langsung PCR. Negatif, hasilnya tuh negatif, tuh udah seneng banget. Sama anak juga. Anak yang pertama itu kita PCR tuh udah negatif, tuh udah seneng banget. Terus langsung kabur ke tempat mami, maksudnya untuk misah gitu ya, supaya ya ngungsi dulu lah, ngungsi dulu, nggak dekat sama Sandy kan, ada anak juga. Soalnya lebih worry ke anak sih sebenarnya, nggak worry ke diri kita gitu. Biasa kan kalau ibu-ibu lebih worry ke anak gitu. Terus pindah ngungsi, tapi besokannya gitu pas di H+1 hasil aku keluar negatif, terus besokannya aku baru ngungsi karena besokannya aku harus ada appointment untuk ketemu obgyn. Terus aku ketemu obgyn biasa, kontrol kondisi kandungan juga baik, langsung ngungsi ke tempat mami. Iya benar. 29-nya kan kamu tes tuh, masih negatif itu, masih negatif. Itu langsung ngungsi lah. Tapi besokannya tanggal 30-nya itu dia mulai gejala. Mulai nggak enak badan, anget badan, mulai panas gitu. Terus akhirnya antigen, terus akhirnya tes antigen, reaktif deh tuh.
langsung shock deh sejadi-jadinya, langsung PCR besokannya, terus hasilnya ya positif gitu. Terus udah worry banget karena di sini ada anak. Maksudnya waktu gejala itu kan sama anak sama mami gitu kan, maksudnya gimana ya, jadi worry takut nularin gitu loh. Terus akhirnya pindahlah pulang lagi ke rumah bareng gabung sama Sandy karena kan aku udah positif tuh. Dan itu juga udah mau lahiran kondisinya. Iya, tanggal 4 itu udah mulai tuh kontraksinya masih belum teratur dia. Iya betul, tapi udah mulai mules. Udah mulai mules. Besokannya di tanggal 5 itu ke rumah sakit kita. Karena kontraksinya tuh udah sering, udah teratur. Udah lumayan teratur dari kayak 10 menit sekali udah datang, terus akhirnya mendekati sampai ke 7 menit sekali. Itu juga sebelumnya kita tanggal 4 itu udah ke rumah sakit dulu sebelum tanggal 5. Jadi tanggal 4 kita udah sempat malam-malam tuh ke rumah sakit. Karena kita udah tahu masuk lewat kita udah positif, si Cia udah positif nih. Jadi dia masuknya harus lewat IGD, nggak bisa lewat jalur poli biasa. Dan diperiksa, ternyata ini masih di CTG ya namanya, di rekam medisnya itu CTG untuk mengetahui pergerakan kontraksi, janin pergerakan kontraksi lah. Sama detak jantung segala macam. Itu masih belum teratur, dan akhirnya disuruh terserah dibalikin lagi, kita mau nunggu di rumah sakit atau pulang. Karena kita berhubung rumahnya deket juga dari rumah sakit, jadi kita putusin kita pulang aja deh gitu. Sampai tanggal 5 ya akhirnya udah makin teratur kontraksinya, jadi kita tanggal 5 balik lagi siang-siang. Terus karena juga nggak bisa langsung dapat kamar, kita sempat nunggu juga tuh di mobil gitu kan, sambil mulus-mulus, sambil ngitungin setiap menit. Kapan setiap berapa menit nih datang mulesnya, berapa lama nih mulesnya. Jadi kita punya recordnya, jadi bisa info nanti begitu. Kenapa kita tunggu di mobil? Karena memang untuk keadaan rumah sakit itu nggak bisa, ibu hamil positif itu nggak bisa berkeliaran, dia harus paling nggak di IGD. Dan di IGD kan udah banyak banget orang di situ, udah numpuk bener-bener banyak, ada yang sampai tiduran di jalanan, oksigen di mana-mana. Jadi kita putusin ya udah, kita mendingan nungguin di mobil aja deh. Lebih nyaman. Itu lebih nyaman. Kalau dia negatif itu pasti dia nungguin di ruang kamar bersalin. Langsung masuk ke ruang bersalin. Iya. Dan akhirnya sore-sore istilahnya udah makin teratur, makin mules. Dia sempet anget lagi nih. Badannya sempat panas lagi, nggak tahu karena makan udang atau apa. Iya betul. Karena memang dia ada alergi, kalau radang tenggorokan habis makan udang dia kan biasa suka lehernya nggak enak dan biasa suka panas. Langsung memang aku sakitnya seringnya kayak gitu. Iya, jadi agak sensitif kalau makan udang. Terus kita udah super panik ya, kita kayak takut. Sebenarnya gini, karena aku tuh masih pengen normal gitu loh, pengen lahiran normal. Sebenarnya sih dari awal udah diinfo sama Obgyn kalau misalnya ibu positif tuh akan disarankan ke sesar, cuman kan aku masih kepengen normal. Terus dokternya juga bilang mungkin ini masih bisa diusahain normal selama tidak lama pembukaannya, dan di rumah di kamar bersalin tuh nggak lama gitu. Jadi bisa langsung pembukaan cepat, bisa langsung lahiran normal. Jadi niatnya pengen istilahnya udah kayak pembukaan 7, 8 atau 9 gitu, udah langsung habis itu masuk kamar bersalin, lahiran normal. Iya. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi kan ya ternyata jalannya nggak berbeda, nggak seperti itu. Akhirnya udah dapat kamar, dia masuk, terus langsung direkam medis, di CTG lagi, dilihat pergerakan kontraksinya sama janinnya itu, dilihat sama dokter, kok hasilnya ini nggak enak dibacanya. Dan gitu pembukaannya nggak bergerak. Jadi dari awal pertama kali masuk tuh udah dicek, memang pembukaannya udah pembukaan 1. Terus itu yang tengah malam ya, yang di IGD semalamnya itu, yang kita akhirnya mutusin untuk pulang. Itu sudah pembukaan 1. Terus begitu 1 hari kemudian, hampir 24 jam kemudian, dengan mules yang teratur, itu ternyata pembukaan nggak gerak, tetap masih di 1. Nah, hasil CTG tersebut kurang bagus gitu loh hasilnya. Kenapa begitu kontraksi detak jantung anaknya turun gitu loh. Akhirnya dokter mutusin untuk langsung sesar. Pokoknya tiba-tiba semua langsung gedebok gitu. Terus tes darah, ambil darah semua yang sito tuh yang cepat gitu kan, yang urgent. Terus kayak ini kenapa nih gitu kan, ini Bu soalnya kita harus segera operasi sesar ya gitu, Ibu harus lahiran sesar karena
detak jantung anaknya sudah tidak baik gitu. Terus kayak oke, sambil mulus apa segala macam, semua darah diambilin, langsung pokoknya cepet banget. Terus end of it, pokoknya kita masuk ke ruang operasi. Itu kurang lebih dia masuk sekitar jam 10-an lah, hampir jam 10. Pokoknya cepet banget dia itu. Jam 10 tuh sekitar 20 menit lah paling. Langsung aku tuh lagi beli makanan, lagi mau makan di mobil, tiba-tiba digetor, tok, Pak udah dipanggil gitu sama dokter. Nah, aku kaget dong, kok cepet banget gitu loh. Aku sampai khawatir, tau nggak, istilahnya bener-bener tegang banget tuh. Ini kenapa nih kok cepet banget, operasi 20 menit kok udah selesai. Ternyata memang secepat itu. Iya, ternyata cepat. Gitu. Karena di info awalnya 1 jaman ya. Iya, paling lama 1 jam. Gitu. Ternyata enggak. Kalau dari aku, kondisi di dalam ruangan operasi itu biasa aja sih, maksudnya operasi seperti biasa. Aku juga nggak ada yang sesak nafas atau apa, itu nggak ada sama sekali gitu loh. All good pokoknya. Cuman terakhir memang badannya panas sebelum dioperasi gitu kan. Terus anak lahir juga bener-bener nggak ngelihat secara langsung, cuman kebetulan kan aku minus, terus waktu operasi nggak ada kacamata. Begitu anaknya udah lahir keluar dari perut gitu, itu dokter sempat bilang, aduh untung nggak terlambat. Jadi si anak bayiku ini tuh sudah agak menghijau karena dia terlilit 2 kali tali pusar di leher. Ya, benar. Jadi tuh hampir tidak bisa nafas. Makanya kenapa mungkin hasil si CTG-nya itu detak jantung anaknya mulai menurun gitu kan, drop banget, soalnya turunnya tuh kalau di grafiknya tuh waktu itu kita lihat jatuh banget, turun banget gitu. Nah itu puji Tuhan banget itu nggak terlambat. Dokter pun sampai bilang untung nggak terlambat. Iya ampun, ini udah hijau tuh, kita tuh denger sambil operasi ya, terus kayak hah kenapa nih gitu kan, beneran kayak bingung gitu loh, maksudnya kayak hah kenapa anak gua gitu. Iya untung nggak terlambat Bu, soalnya ini anaknya udah hijau. Terus dipukul kenceng banget gitu di atas perut aku gitu, akhirnya nangis gitu. Udah seneng sih denger suara, tadinya tuh nangisnya udah ada sih kayak cuma gitu, digebuk kenceng banget, terus langsung nangis kenceng banget. Udah tuh kayak seneng banget deh. Udah gila tuh anak gue, suaranya kan tuh masih ditutupin kayak tirai gitu kan, nggak kelihatan. Kedengeran tuh suara anak gue. Terus dari jauh cuma dikasih lihat gini, Bu ini anaknya ya, cowok, tangan, kaki, dan kelamin lengkap. Terus kayak gue kayak yang nggak kelihatan gitu, kacamata 2 anak yang mana nih, cuman kelihatan kayak coklat karena ada burungnya kan. Karena gitu. Ya ibu hamil kan dia kan karena masih positif gitu loh. Jadi makanya anaknya juga langsung jadi cuman kayak di info dari jauh, Bu nih tangan kaki lengkap gini-gini, sudah ya gitu. Terus udah sambil dijahit perutnya, terus nanya sama dokter, Dok itu udah nggak ketemu lagi ya saya? Oh enggak, itu udah langsung masuk ke ruang bayi. Terus kayak ya ampun, gue ngeliat anak gue juga enggak gitu loh, ngeliat kayak gimana mukanya, tangan kakinya itu nggak kelihatan, udah sampai nyurung gitu matanya, nggak kelihatan. Ya udah gitu selesai, masuk kita ke ruang perawatan. Nah cuman karena positif, jadi juga harus sekamar dengan yang positif COVID gitu. Kebetulan saat itu aku sekamar sama tante-tante, ibu-ibu gitulah, yang udah mau sembuh, dia sebenarnya memang sudah mau keluar gitu. Masuk ke ruang perawatan berapa lama ya? Jadi kamu tanggal 5 itu lahir si Sahel, tanggal 6 dia langsung pindah ke rawat inap biasa, terus sampai tanggal 11 untuk masuk ICU. Gitu. Jadi setelah si sebelah aku tuh pulang, itu aku minta Sandy untuk temenin ke rumah sakit gitu ya. Itu bener-bener juga nggak tahu gimana ceritanya, itu juga jalan dari Tuhan, akhirnya bisa Sandy masuk. Sebenarnya tuh nggak boleh ada yang masuk satupun gitu ya, pasien COVID yang ditemenin itu tuh nggak boleh gitu loh. Nah dari situ tuh selama kita sekamar itu, Sandy ngelihat penurunan kondisi aku, yang aku pun nggak nyangka. Soalnya abis lahiran tuh kayak all fine, all good gitu loh, kayak I'm good, nggak ada kenapa-napa gitu. Terus udah mulai nggak bisa nafas, mulai sesak, mulai pakai oksigen yang dari naval ke sungkup, dari yang model colok hidup biasa sampai yang model mangkok yang ada gelembungnya di dada. Tanggal 6 itu ya, itu masih ya normal lah, jadi kayak dia masih bisa jalan ke WC walaupun memang dibopong.
Walaupun kamu kan aku bopong-bopong Iya, tuh. betul. Aku bopong jalan ke WC. Sakit kan soalnya habis sesar. Habis Jahit. habis dibelek lah, perutnya kan istilahnya masih jahitannya masih basah gitu kan. Kita bopong-bopong masih bisa, tapi pelan-pelan tapi masih bisa. Ya. Betul. Itu yang pertama yang aku ngeliat. Terus yang kedua istilahnya udah gitu kamu udah dari WC itu bisa, sekarang tuh jadi nggak bisa. Iya, betul. Jadi akhirnya dia cuma pakai pampers, dia dari ranjangnya dia berdiri gini, dia ngencing agak begini, dia udah selesai ngencing, gantiin pampersnya, pakai lagi, dia tiduran lagi di kasur. Nah, udah kelihatan tuh dari yang tadi bisa kencing, nggak bisa ngencing ke WC. Oke. Udah gitu sekarang mau kencing lagi, mau coba duduk, udah nggak bisa. Kenapa? Nafasnya dia udah ngap sekali. Dia bangun aja nih dari ranjang itu setengah mati, bener-bener kayak orang habis olahraga capek. Bener. Terus nggak bisa. Akhirnya ya udah mau nggak mau dia kencing di pampers sambil tiduran. Akhirnya karena memang udah mau gerak aja nggak bisa. Mau miring ke kanan, miring ke kiri itu tadi awalnya dia bisa tuh, miring dari tiduran begini, di miring ke sini, gampang. Tapi dia miring ke kanan ke kiri sekarang nih udah makin berat. Istilahnya nafasnya tuh terganggu kan, istilahnya udah kayak ngap banget. Bener-bener orang tuh habis olahraga capek gitu loh, bener-bener diforsir gitu. Terus udah gitu dari makan juga udah, yang tadinya dia bisa makan copot maskernya, oksigennya, dia makan masih bisa tuh, copot dulu makan biasa pakai lagi. Ini sekarang makan dia harus ngunyahnya sekali, dia mesti buka tutup, jadi makan ngunyah sambil pasang gitu, ngunyah lagi sambil pasang. Oke, udah kelihatan makin buruk. Terus yang aku lihat lagi perburukannya tuh kamu kalau ngomong itu tadi dia masih bisa tuh, dia pakai oksigen, dia ngomong biasa gitu masih normal. Tapi ini dia ngomong udah pakai oksigen loh, pakai oksigen nempel, dia ngomong tuh kayak istilahnya udah ngap banget, makin berat gitu. Napas ini dadanya kelihatan banget ya, kayak berat banget, naiknya tuh kelihatan banget kayak gitu. Bener-bener jadi ngelihatnya itu juga kasihan banget, bener-bener kasihan banget ngelihatnya. Dan ya itu sih, udah aku lihat udah makin buruk. Aku lihat udah makin banyak gejalanya. Dan memang bener kata dokter, pas tanggal 10 itu 1 hari sebelum masuk ICU, wah Sia ini udah makin buruk keadaannya. Orang tadinya masih COVID level sedang ya? Iya, tadi ngomongnya ya pas masuk ya ini masih sedang lah. Karena memang pas habis lahiran itu dia ya dikira juga kalau emang gak ada gejala, gak apa gimana banget, ya udah pulang aja, isoman di rumah aja gitu loh kata dokter. Ternyata hasil tes labnya nggak bagus, dan aku sendiri ngelihat kamu tuh udah makin buruk gitu loh. Bukan istilahnya, kan ada tuh omongan istilahnya banyak rumah sakit yang sengaja gitu loh bikin pasien atau keluarga pasien panik. Kalau aku sih ngelihatnya enggak, memang omongan dokter karena hasil dari tesnya juga membuktikan. Iya bener, jadi hasil tes membuktikan fisik Cia juga makin buruk, makin drop. Ya aku ngelihat ya, secara fisik ya bener berarti ini gitu loh. Ada 3 obat nih ya. Yang pertama ini Actempra, yang kedua Gamaras, yang ketiga ini ada namanya plasma convalescent. Yang pertama ini Actempra. Actempra itu dia untuk menekan baristokin yang ada di dalam tubuh Cia. Sebenarnya baristokin apa sih? Baristokin tuh reaksi dalam tubuh seseorang yang berlebihan. Jadi ada sel baik tuh yang diproduksi dalam tubuh manusia, sel baik, tapi dia produksi itu banyakan. Jadi itu nggak bagus juga buat badan manusia. Jadi dimasukin lah obat namanya Actempra untuk menekan si sitokin yang berlebih ini, bukan untuk membunuh virus. Ya. Terus yang kedua ini ada nama Gamaras. Gamaras itu sama plasma convalescent mirip-mirip sebenarnya, saudaraan lah. Imun. Jadi yang si Gamaras itu buat imun, kalau plasma convalescent itu antibody. Bedanya hanya
kalau Gamaras itu lebih banyak, lebih gampang dipakainya. Karena tinggal obatnya itu tinggal diinfus aja langsung ke tubuh pasien, nggak perlu ada spek apa ini itu, dia bisa ke seluruh pasien kena COVID bisa langsung pakai. Kalau plasma konvalesen sama, mau tingkatin imun dan antibodi, cuman bedanya dia lebih susah kan, ada speknya. Harus ada golongan darah ini, nggak boleh ibu hamil, terus harus sudah sembuh dari COVID dari 2 minggu. Jadi kita tuh minta donor ke orang. Ya, terus udah itu harus sudah sembuh COVID nggak lebih dari 3 bulan, ya kan? Sistemnya sih itu sama kayak transfusi darah, jadi kayak donor darah. Jadi pendonornya itu datang ke PMI, Screening. dia donor, nanti di screening di situ 1x24 jam. Nanti kalau udah di screening hasilnya, oh iya udah bisa, langsung si PMI kontak ke rumah sakit buat untuk diambil si plasmanya. Dan nanti dari rumah sakit habis ngambil, dibawa lagi ke rumah sakit, itu juga diolah dulu, nggak bisa langsung dipakai, diolah dulu 2-3 jam, hanya diambil plasmanya saja. Dan itu nggak bisa lama-lama, harus langsung dimasukin segera ke pasien. Warnanya itu agak kuning-kuning ke bening-bening gitu ya. Bening. Iya. Jadi waktu itu dokter juga bilang, yang mana aja dulu yang ada dimasukin. Nah kebetulan yang terdapat juga pertama tuh Actempra jadinya. Karena waktu itu urgent, jadi si Actempra itu kita cari kasarnya tuh langsung ke pembeli, sebenarnya kayak black market sih jatuhnya, karena harganya pun jadi berkali-kali lipat. Kita dapat di harga 24.500.000 waktu itu. Dan harga normalnya itu cuma 5 jutaan. Ya. Memang pada waktu itu aku juga minta minta tolong ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga, Semua. upload di medsos. Itu cari namanya Gamaras tuh. Itu juga obatnya susah banget. Susah banget. Rumah sakit tuh nggak bisa sanggupin untuk nemuin nemuin si Gamaras itu. Gitu. Jadi kita cari sendiri gitu. Bener. Gak lama dari Actempra itu dibeli, Gamaras juga ada yang bantuin juga ya. Terima kasih banget udah ngebantu kita juga. Kita dikasih. Kita dikasih walaupun cuma ada 5 botol, tapi itu sangat membantu sekali. Terima kasih. Makasih banget. Aku lanjut ke dokter ya pokoknya mana aja masuk. Nah, akhirnya kita dapat Actempra dulu, dan kamu juga udah disuruh persiapan pakai namanya alat oksigen HFNC. Jadi itu udah masuk level 3 lah dia. Persiapan buat level 3, karena di level 2 ini dia pakai yang sungkup ini udah tekanannya udah 15 liter, udah mentok. Jadi persiapan kalau dia desaturasi atau penurunan saturasi lagi, jadi itu mau nggak mau harus ke ICU. Alatnya karena ada di ICU, dan SOP pakai obat Actempra itu memang harus di ICU karena ya tadi yang ada badai ini di dalam tubuh Cia ini, ketika dimasukin obat ini kita nggak tahu nih dalam tubuhnya reaksinya seperti apa. Tiap orang tuh beda-beda. Tapi kita nggak tahu kalau rumah sakit lain ya. Kalau rumah sakit kita kemarin di Hermina Jatinegara, SOP-nya harus masuk ICU untuk masuk Actempra. Ya itu pada waktu itu memang dikasih tahu sama dokter ya, sebelum aku masuk ke ICU, memang kondisi aku juga tuh drop sekali, bener-bener drop banget gitu loh. Bingung gitu loh, nggak tahu harus mau ngapain, bingung mau apa gitu, mau ngelakuin apa, mau mikirnya nggak bisa gitu. Bersyukur banget aku masih punya orang tua, jadi aku bisa tanya sama mereka, langsung aku telepon gitu ya, ngabarin ke mama aku, ke mama dia juga, terus tenang dulu gitu loh, kamu harus tenang dulu, kalau kamu tenang baru kamu bisa mikir. Bener, memang pada saat itu kan gimana ya, kacau gitu loh, bener-bener nggak bisa mikir sama sekali, gue harus ngapain gitu loh. Memang pertama kita harus tenang dulu, jadi nggak bisa gegabah dulu, karena bisa jadi bahaya juga kalau misalnya kitanya panik terus salah ambil keputusan atau kelamaan nggak bisa mikir, itu kan nyawa juga kan gitu, itu bisa jadi bahaya gitu. Jadi lebih baik usahain gimana caranya untuk tenang dulu, terus baru coba mungkin kayak kalau Sandy kan karena kita kebetulan masih ada orang tua, kita hubungi pertama orang tua gitu kan, untuk minta pendapat dan minta bantuan juga gitu. Masa krisisnya itu kamu di tanggal 6 Juli sampai 11 Juli. Jadi itu kisaran
kamu kan sakit tanggal 30 Juni ya, mulai gejala itu tanggal 30 Juni, tanggal 6 masuk rumah sakit sampai tanggal 11 itu jadi kisaran hari ke-7 ya, 7 sampai ke 12 mungkin ya, 5 harian itu masa-masa krisis dia tuh bener-bener. Kalau aku tuh di ICU sebenarnya aku nggak tahu kondisi aku sebenarnya gitu loh. Maksudnya aku tahu, aku cuman berdasarkan apa yang aku rasain, which is aku nggak bisa nafas gitu. Tapi Sandy tuh bener, yang Sandy lakuin tuh Sandy sama sekali nggak info ke aku bahwa sekritis apa kondisi aku, sesusah apa dapat obat. Itu tuh apa yang dilakuin tuh semua bener. Jadi memang lebih baik pasiennya tuh nggak usah tahu gitu loh, jadi nggak ngedrop dianya. Sama kayak aku juga gitu, aku nggak tahu sama sekali gitu loh, ternyata obatnya susah banget, rumah sakit nggak dapat. Coba kalau misalnya aku tahu, mungkin aku lebih stres lagi kali. Soalnya di ICU tuh emang tekanannya seberat itu gitu loh, kayak samping aku pun meninggal, which is samping aku bener-bener, dan dia sempat minta tolong bahkan sama aku, dia nggak bisa nafas gitu, kayak mbak tolong. Aku sampai lemparin semua barang ke kaca supaya ada yang nengok, maksudnya supaya ada yang tolong bantuin ini si ibu ini gitu loh. Terus tapi akhirnya sorry ya, ibunya udah nggak ada gitu loh, dia lagi hamil 12 minggu ya waktu itu, umurnya masih 25 tahun, masih muda banget. Dia sama anaknya akhirnya lewat gitu, nggak ketolong. Itu tuh wah, setiap hari tuh kayak ada aja gitu loh yang meninggal. Itu tuh juga pressure banget gitu, ditambah kondisi aku yang juga nggak ada perbaikan gitu. Maksudnya waktu itu aku tahu ada masuk obat yang namanya Actempra itu, terus aku sempet tahu, nah ini ada sempet yang bocor nih, salah satu keluarga yang info kalau tenang aja Ci, ntar ada Actempra masuk nih pasti sembuh. Soalnya ada saudara kita yang pakai itu juga, kena COVID parah, terus pakai itu aja, Actempra aja tuh udah sembuh gitu. Terus aku pikir kan ini kayak langsung angin seger kan gitu, gue dapet nih obat Actempra ini, gue masuk pasti gue juga akan perbaikan gitu kan. Obat itu masuk, ternyata efeknya setelah bahkan 24 jam itu nggak ada perbaikan. Sampai ngomong sama dia, ini nggak ada perbaikan nih, nggak ada berasa lebih baik juga. Dia udah bilang nanti kali, tunggu bentaran, tunggu berapa lama lagi gitu. Tapi kan kayak aku kan udah denger gitu bahwa kok saudara kita sendiri baik gitu loh, maksudnya pakai ini aja, terus kok ini aku enggak gitu. Ditambah juga waktu di ruang perawatan sebelumnya yang aku minum obat anti covid ya, antivirus. Nah itu juga dari Avigan. Yang Avigan, terus naik dosis ke Remdesivir itu juga udah pertanyaan besar gitu, misalnya kayak ada apa dengan badan gue gitu loh, kenapa gue harus naik dosis, terus kenapa harus tambah juga masuk ICU, terus harus tambah lagi kenapa si Actempra kok nggak efek gitu loh sama sekali, nafas juga nggak berubah, masih ngap, masih nggak bisa nafas gitu loh, masih ngomong juga ngap kalau ngomong, padahal udah tahu nih ada oksigen gitu, kita udah hirup gitu nih, gue tahu nih gue hirup oksigen gitu loh, tapi nggak bisa nafas, tetap nggak bisa nafas. Itu tuh stres juga gitu loh di ICU gitu loh, udah sendirian ya kan, nggak ada dia cuma lihat dari kaca doang, kaca juga nggak bisa ngomong karena nggak kedengeran gitu kan. Wah itu udah kacau juga sih, kacau banget. Sempat aku mental breakdown, jadi aku usir dia, bener-bener literally aku usir, aku nggak mau lihat sama sekali, kayak udah sana pulang aja. Aku nangis tuh di ICU tuh, nangis gitu karena sampai sesetres itu tuh. Hari keberapa ya? Pokoknya hari pertama aku masih ketemu, hari kedua masih ketemu, hari ketiga di ICU. Hari ketiga di ICU udah aku diusir. Itu kamu rasa gimana? Ya aku tahu, aku paham, aku ngerti, maksudnya aku ngertiin gitu loh, maksudnya kamu tuh lagi keadaan tertekan, aku tahu di ruang ICU tuh kan gak enak suasananya. Makanya pada waktu itu aku langsung tuh ya kan minta tolong sama teman-teman terdekat kamu ya kan, semua pokoknya coba tolong bantu hibur Cia deh, bantu yang bisa bikin dia ketawa kalau dilihat handphone. Mami itu aku langsung minta tolong suruh fotoin anak-anak, kasih video biar dia ngelihat, biar dia semangat ya kan, biar dia semangat pulang. Jadi itu memang perlu disemangatin seperti itu, dan harus dipahami itu kondisinya memang nggak mudah buat si Cia sendiri, dan itu aku paham banget. Walaupun udah diusir ya nggak apa-apa, istilahnya malam aku datangin lagi gitu loh, datangin lagi sekedar buat ngeliat doang, ya itu udah
aku udah lumayan tenang. Tapi dia juga hebat sih, maksudnya dia nggak menunjukkan juga kalau dia stres itu gitu loh, baru tahu tuh setelah sembuh, setelah kita cerita gitu, setelah baik ternyata aku kondisi separah itu, tapi dia nggak juga nunjukin. Terus aku juga berusaha untuk tidak membuat diri aku stres di ICU, padahal sih udah stres, udah sempat mental down ya kan. Itu aku mencoba buat karena aku tahu nih penyakit ini tuh menyerang nggak cuma secara badan kita aja yang diserang, tapi mental kita juga gitu. Nah, kalau mental down juga itu kan imunnya turun juga, jadinya kita nggak sembuh gitu loh. Nah, itu aku tahu dari awal kan emang COVID nyerangnya kayak gitu. Makanya aku tuh sebisa mungkin menghibur diri sendiri aja gitu, lihat apa ngepost Instagram juga masih kayak happy aja. Aku ngapain aku makan gitu kan, aku cuci muka, atau aku ada video bikin happy aja gitu di Instagram juga. Jadi sampai kadang tuh teman-teman nggak percaya ternyata aku tuh separah itu banget gitu loh. Kan karena saking bawa enjoy, aku tuh pengen bawa enjoy gitu, terus ngelakuin kayak biasa aja. Aku kan juga usaha keluarga ya. Si Cia ini bantuin aku juga untuk ngurusin keuangan. Malah dia di ruang ICU itu masih sempet-sempetnya tuh bawa laptop kerja, ngurusin gajian. Udah kayak biasa aja gitu setiap akhir minggu ya kan, atau akhir bulan tuh hitung-hitungan tuh. Udah. Itu yang kocak banget sih, itu susternya juga aku sambil kerja sambil pakai oksigen gitu ya. Sambil ya napas agak berat gitu kan, tapi tetap kerja gitu. Maksudnya kayak suster tuh dia sih istighfar ibu, kata ibu masih kerja, astagfirullah ibu, udah istirahat ibu gitu, sampai kayak gitu susternya tuh. Maksudnya kayak aku tetap membawa itu fun aja, bilang suster ya sus ya gimana dong kan kerja lah gitu, biar ada kegiatan juga gitu di ICU. Kalau enggak bener-bener cuma dengar suara mesin jantung detak nat nit nut, wah itu kacau banget sih itu. Jadi sebisa mungkin ya memang treat dia nih kayak ya udah kayak biasa aja, kayak nggak di ICU gitu. Aku tuh udah prepare kamu tuh di ruang ICU udah matang banget istilahnya. Wah, kamu ini nanti harus ada headset, harus ada handphone, charger, power bank, kipas angin kalau panas ya kan, segala macam. Karena kalau dia panas pun menghambat nafas dia juga, dia jadi ngap gitu. Jadi itu udah aku siapin banget. Dan kalau di ICU itu kan suaranya itu mengerikan ya, maksudnya kanan kiri itu kan nggak nyaman gitu loh. Ada ya suara monitor, titut, suara detak jantung, suara nafas orang, suara orang merintih ya kan. Jadi belum lagi kalau lagi suster yang nggak ada terus minta tolong kayak pasien-pasien lain denger gitu kan gak enak banget. Jadi itu headset tuh udah harus banget tuh kamu pegang pada waktu itu. Kita juga maksudnya kalau sebagai pasien COVID itu juga makannya harus bener-bener sih, makannya tuh udah aku tuh beneran apa juga dimakan, makanan semua, makan rumah sakit, sayurannya semua aku makan. Terus aku juga minta makanan dari rumah, terus pokoknya nggak berhenti deh makanan. Suster juga sampai kayak ya ibu makan terus gitu. Iya, soalnya apa, kita kan mau cepet sembuh. Semua makanan, pokoknya menurut aku makanan tuh satu kuncinya juga sih masuk kesembuhan ya kan. Itu bersyukur banget sih dia nih masih makan sih luar biasa, maksudnya masih semangat banget gitu. Nggak ada tuh yang namanya nggak nafsu makan tuh nggak ada. Soalnya ditambah juga kan aku mompa ya, dia kan pumping tuh. Kalau pumping kan ibu menyusui kan biasa makannya monster ya, jadi 2-3 kali lipat orang sekali makan itu bisa 2-3 porsi, gila, bener-bener serem banget. Jadi makanan supply terus, pokoknya mau makan apa yang enak supply terus, kasih yang enak, pokoknya kasih yang enak-enak aja, kasih yang nyaman aja, kasih yang buat dia itu makin happy gitu loh. Jadi nggak ada tuh perasaan yang namanya gue sakit, gue di rumah sakit harus makannya makanan yang ini, nggak juga, karena dia juga nggak ada pantangan, nggak ada apa-apa, gue kasih terus. Dia sih ya aku akuin, kamu juga istilahnya hebat lah, untuk pembawaannya juga berusaha tegar gitu, memang tegar, jadi dilihatnya juga kuat gitu sama orang-orang. Iya, itu juga karena aku juga nggak tahu sebenarnya kondisi aku gimana gitu loh. Jadi itu bagus juga, itu penting banget sih, penting banget. Yang salahnya tuh yang sempat bocor. Iya, yang Actempra itu. Makanya itu salahnya aku drop banget, dia karena kan, aku tahu. Itu harusnya dia nggak boleh tahu, maksudnya
kenapa dia jadi tahu gitu. Itu kan kalau udah dimasukkan obat itu dan nggak efek ada pada badan dia kan, dia jadi istilahnya ya stres pasti. Kenapa nih badan gua kena obat itu, kenapa nggak mau, ada apa nih dalam badan gua, ya kan. Betul. Jadi itu ya salah satunya memang ya salah juga itu, kenapa bisa sampai bocor sampai kamu tahu. Ya sudahlah, maksudnya sudah terlewat, itu sudah terjadi kan. Tapi pelajaran ya, pasien itu lebih baik nggak usah tahu. Bener. Taunya udah pokoknya kasih yang happy aja, yang baik aja, walaupun sebenarnya dia kritis banget gitu loh. Bener. Tanggal 6 masuk rumah sakit, tanggal 11 masuk ICU, tanggal 17 kamu udah boleh turun ke bawah. Oh, iya akhirnya udah bisa ke ruang perawatan. Karena udah semakin baik. Dia merasa habis masuk obat namanya Gamaras ini, wah ada perbedaan tuh, nafasnya lebih panjang. Terus aku ngeliatnya juga pas kamu pakai habis masuk itu, nggak tahu ya setelah itu obat Actempra masuk 2 hari efeknya baru ada efek atau emang efek si Gamaras gitu loh. Jadi seolah-olah nih habis masuk Gamaras nih langsung ada perbaikan gitu loh. Tapi kalau aku sendiri memang merasa setelah masuk Gamaras 24 jam, setelah Gamaras 24 jam itu aku merasa perbaikan, nafas aku bisa lebih panjang. Nah, terus ya aku ngeliat juga di layar tuh dia nih saturasinya tuh kalau pakai yang sungkup tekanan paling pol 15 liter itu saturasi main di angka 97-98, bagus kan? Kalau pakai tapi begitu dia dilepas, wah dia turunnya tuh langsung begini, drop banget, bener-bener tuh bisa sampai angka 78. Lu bayangin nggak, 98 78 itu kan udah bahaya banget. 70 udah itu, nyentuh 7 tuh udah angka 7 udah bahaya sekali. Udah biasa di 80 dia udah kelengan, udah mulai sesek, dia langsung pakai di angka 80-an. Nah makanya pas udah masuk ke Gamaras itu aku ngeliat tuh kamu udah di angka 86 88. Stabil. Posisi itu udah lepas oksigen loh. Lepas oksigen dia 86 88. Stabil tuh dia main di situ. Biasanya kan dia bisa turun terus tuh. 85, 84, 83, 80, terus 70. Nah, ini sekarang udah stabil. Wah, pas dari situ aku udah tahu nih kamu udah ada perubahan nih. Iya, udah ada perbaikan lebih baik gitu loh. Dan bener kata dokter juga udah kelihatan ya, mukanya udah lebih segar, nafasnya nariknya juga udah nggak terlalu berat. Aku sih muka sih aku nggak gitu perhatiin, tapi memang narik dada kamu ini udah nggak terberat kayak nggak sampai kayak gitu. Kalau aku sih nggak sadar. Nafasnya biasa. Iya kamu. Dia yang lihat. Aku cuma tahu aku nggak bisa nafas, tapi aku nggak sadar sampai dada aku seberat itu gitu loh nafasnya. Karena dia kan ya dia berusaha gimana caranya gue nafas sebaik mungkin kan. Mungkin dia nggak perhatiin sampai dia nariknya tuh bener-bener kayak wah ngap banget gitu loh. Hari berikutnya besok udah lebih baik lagi, saturasinya dia lepas oksigen udah main di 92. Wah tuh aku senang banget sih rasanya, udah lepas oksigen tuh bisa 90. Wah udah bagus banget nih gitu, udah makin baik nih gitu loh. Dan akhirnya tuh 2 harian tuh kayak dia baru turun, udah boleh turun ke ruang rawat inap biasa untuk recovery. Nah pas di ruang recovery itu masuk lagi tuh Gamaras, ada sekitar 12 botol lagi. Akhirnya rumah sakit mendapatkan dari yang setelah kemarin dia bilang nggak dapat, akhirnya dapat juga. Dan puji Tuhan juga plasma konvalesen juga dapat obatnya. Ada yang ngedonorin dari temennya saudara kandung juga. Suster juga sampai bingung ya, karena betul, sampai kaget. Ini dapatnya ini nggak ini susah loh plasma loh. Tapi ini ibu ini cepet dibilang begitu ya. Iya betul. Puji Tuhan banget sih, kayak semua tuh jalannya terbuka gitu loh buat aku. Yang kita nggak bisa, kadang tuh kalau di flashback kok bisa gitu, nggak bisa masuk akal gitu loh. Tapi semua jalan terbuka gitu loh. Bener. Kayak Tuhan semua bukain. Dari dia ranjang IC-nya di posisi paling ujung dekat kaca, itu aja udah wah ini pas banget nih si Cia nih pas depan kaca, jadi si suster bisa langsung lihat pertama ini si Cia gitu loh, dari meja dia bisa langsung lihat monitor Cia itu udah senang banget. Aku juga ngeliatnya deket juga kalau misalkan lagi ngejenguk gitu kan, bener-bener kayak semuanya pas gitu loh, nggak tahu. Bener. Kalau misalkan aku nggak ikut masuk tuh, aku nggak ngelihat perburukan kamu dan aku nggak nge-push terus tuh si suster, si dokter ya kan, aku push terus aja udah pasti ya mungkin ya bisa aja tuh kelewat gitu kan. Kamu dia makin buruk ya kan,
penanganan lambat makin buruk, Bisa nggak ada yang tahu gitu loh. banyak gitu yang kayak gitu, apalagi kasus-kasus ibu hamil ya kayak aku gitu ya, itu banyak banget yang anaknya udah lahir duluan, ibunya nggak ketolong. Ada yang ibunya kena COVID setelah melahirkan, ada yang saat memang lagi hamil udah kena gitu loh. Tapi itu banyak banget case-nya, karena lagi hamil tuh setelah lahir itu jadi mungkin imunnya drop ya, karena setelah lahiran itu jadi akhirnya kalau kena COVID jadi makin parah, kayak aku juga gitu. Makanya banyak ibu-ibu itu yang nggak selamat, itu udah banyak banget, bahkan sampai bayi-bayinya juga kadang nggak ikut selamat juga gitu. Jadi pelajarannya sih bener-bener jangan terlalu pasrah juga sama rumah sakit gitu, kitanya harus push, karena rumah sakit juga kan full ngurusin banyak pasien COVID juga gitu loh. Jadi mereka juga pasti kan linglung, jadi kalau kitanya lebih speak up pasti mereka juga lebih tension juga kan ke kita. Terlalu pasrah, diem, nungguin ini kabar, nunggu ini ya Pak, nunggu ini nanti sejam lagi, tunggu dokter dulu baca, nggak bisa gitu loh. Kita mesti aktif terus gitu loh. Belum hasilnya. Mana hasilnya gimana, tanyain gitu. Ya sebisa mungkin tuh kita cari informasi tuh sedalam-dalamnya. Tanya sana sini, bandingin, kalau hasilnya begini ini bagaimana, hasilnya ini bagaimana, nilainya segini, hasil-tesnya segini bagaimana, baik apa enggak. Biasa ini ada tes darah itu yang biasa nih. Kalau COVID tes darah lengkap ya kan, kayak DPL tuh yang namanya. Terus ada cek D-dimer itu kekentalan darah. Kalau orang normal itu cuman 500. Kalau lebih dari itu udah darahnya kental. Aku tuh disuntik lo ngomong-ngomong D-dimer nih sampai hancur gitu, biru tangan kiri kanan. Itu disuntik terus setiap hari tuh bisa 2 kali, sehari tuh 2 kali, 2 atau 3 kali deh, aku agak lupa sebenarnya. Tes IL6 nih yang tadi aku bilang yang namanya badai sitokin. Nah ini buat ngecek nih badai sitokin ini seberapa parah. Namanya ini tes IL6. Tes AGD itu cek saturasi oksigen dalam darah. Biasanya kan ada alat tuh, oximeter tangan. Sama kayak gitu juga, mau tentuin oksigen dalam darah juga. Cuman bedanya dia lebih akurat ini. Karena dari darah langsung diambil. Analisa gas darah namanya. Ada lagi foto torak atau CT scan. Nah itu juga penting ya. Maksudnya jadi buat lihat nih kondisi paru-parunya seperti apa dia. HB-nya kurang. HB-nya itu orang normal tuh kisaran 12. Tapi dia cuma 6. Bayangin cuma 6. Setengah. Akhirnya itu gitu, transfusi darah itu juga salah satu yang menghambat oksigen dalam darah juga. Karena kalau oksigen darah itu kan mengantarkan oksigen ke otak. Kalau darahnya itu kurang ya pasti otomatis oksigennya juga kurang ke otak. Jadi kemarin tuh sampai 2 kali apa 3 kali ya? 3 kali transfusi ya malah. Yang pertama 3 kantong 700 mili, yang kedua aku nggak tahu tuh kamu yang di ruang ICU. Aku juga lupa. Aku di ICU ada sempat 1 kali transfusi sih. Oh, 2 kali. Jadi kamu pertama kali itu yang kurang banget 3 kantong 700 mili, yang kedua itu pas di ruang ICU. Aku nggak tahu tuh kamu yang, aku nggak ngeliat soalnya. Jadi 2 kali, sama terakhir tuh yang plasma convalescent itu masuk di ruang plasma, aku ingat di ruang recovery, ruang pemulihan. Plasma tuh kalau misalnya udah nyampe, udah turun nih, misalnya udah mau didonor ke kita, itu tuh ada expirednya. Kalau bisa maksimal 2-3 jam. Kalau waktu itu aku ditungguin sama suster, dikejar sampai 20 menit langsung harus masuk langsung ke badan, soalnya kalau enggak itu nggak bisa, rusak langsung plasmanya. 17 Juli kamu udah boleh dirawat inap. Akhirnya tanggal 20 kamu udah boleh pulang. Ya, so far sekarang ya isoman gitu. Sampai hari ini sekarang tanggal 25 udah makin baik juga. Tapi tadi sih tes sebenarnya udah makin baik, CT-nya juga teman masih positif, udah 27 CT-nya. Tapi mungkin paling lama seminggu lagi lah tes lagi, paling aku yakin sih pasti udah positif. Jadi sekarang aku masih isoman, terus masih recovery, masih jemur, minum obat rutin gitu, terus belajar pernafasan, karena masih ngap sih kalau jalan, apalagi angkat berat-berat gitu ya, berasa banget tuh ngapnya. Terus kalau misalnya jalan juga kalau terlalu jauh juga masih ngap gitu. Jadi semuanya sekarang jalan masih pelan-pelan, terus nafas juga masih harus latihan. Kalau yang dalam banget sampai panjang kayak normal gitu, kayak yang itu masih, kalau kepanjangan kayak gitu tuh masih langsung batuk. Beneran kayak masih
masih nggak enak gitu loh, paru-parunya juga masih nggak enak, berat gitu. Terus yang terpenting apa namanya, posisi apa? Oh iya, namanya proning. Iya. Jadi itu pas lagi sesak itu, kalau udah waktu di ruang ICU itu kamu Iya, mulai ya. aku dari ICU tuh udah diinfo sama suster sama dokter. Dokter anestesi. Iya. Sama dokter iya, sama dokter Yang di anestesi. ICU. Bener. Itu dia harus proning. Proning tuh banyak lah, bisa Iya. lihat di YouTube internet, atau YouTube. Google, Jadi posisi yang tadi telentang begini, tidur, Gitu, dia harus tengkurap seperti ini dan dia diganjel bantal depannya. Jadi kayak ini bantal, kayak lagi tiduran. dia kayak tiduran lagi begini. Bantalnya nyangga ke dada. Nyangga ke dada begini. Pas tengkurap itu waktu di ICU itu kan berat banget nafasnya, tapi itu reaknya keluar terus. Nah itu tuh yang kata dokter, makanya kenapa harus sering-sering proning terbalik ya, si posisi tengkurap itu dia mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru, jadi dia nggak beku, nggak jadi kayak ager gitu loh di paru-paru kita gitu. Awalannya pokoknya kalau kita kena COVID sering aja, walaupun ngap, sering geser dulu ke kiri ke kanan gitu ya, terus pelan-pelan baru belajar si tengkurap proning itu gitu, supaya untuk ngeluarin cairannya itu. Orang yang kena COVID ini yang gejalanya cukup berat ya, itu memang harus semangat, harus perlu proses waktu. Kayak dia aja ini 2 minggu dia, sekitar 14-15 hari dia baru keluar dari rumah sakit. Ada yang 18 hari, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan bahkan. Jadi memang setiap orang beda-beda, jadi nggak bisa kita patokin, oh ini 2 minggu keluar, oh ini 3 minggu keluar. Nggak bisa, karena balik lagi ke orangnya sendiri, pembawaannya orang itu seperti apa. Ya kan, stres apa enggak, pikiran sih itu juga. Betul, pikiran itu benar-benar dijaga banget pikiran. Makanya itu aku nge-treat kamu gimana caranya itu biar pikirannya itu selalu baik, stay positif dan lu nggak kenapa-kenapa, dan lu sebentar lagi akan sembuh. Lu sebentar lagi lebih baik gitu loh. Betul. Apalagi ya? Udah sih, paling banyak yang nanya juga biayanya, sama kalau kebetulan aku asuransi gitu. Kebetulan asuransi aku mengcover untuk si COVID kemarin gitu. Terus banyak yang nanya biaya sih, kisaran kita habis berapa kisaran. Kalau kemarin sih kisaran ya memang bilang ya cukup banyak juga, karena memang ya untungnya kita udah masuk asuransi jadi udah di cover. Itu kemarin angkanya di angka 130 juta. Kemarin 130 juta selama itu, dan ya syukur ada ya selisih sedikit lah yang kita harus tanggung. Itu aja. Mungkin yang kita bisa sharing itu aja, semoga bermanfaat. Kita juga oh iya, kita sediain oksigen. Jadi mungkin kalau kalian bisa sediain oksigen di rumah lebih baik buat jaga-jaga, karena pertolongan pertama memang kita harus punya oksigen. Ini oksigen, aku pulang dari rumah sakit udah prepare ini, takut masih nafasnya kenapa-napa, karena masih kritis kan, bisa gagal nafas soalnya terakhir. Bener. Di info tuh masih bisa gagal nafas, karena kalau kecapean atau terlalu forsir nafas yang kita masih belum bisa, langsung kembali ngap lagi, nah itu bisa jadi gagal nafas. Nah ini kita jaga-jaga. Ini aku bawa ini dari rumah sakit, yang buat dari hidung ini, yang nafal ya, yang nafal ini dari rumah sakit. Khawatirnya takutnya bisa desaturasi itu, jadi penurunan saturasi. Ya ini buat emergency aja sih, buat jaga-jaga. Memang harusnya sih yang kita harapin udah nggak perlu pakai lah. Tapi sekarang perlu sih, karena lagi COVID gini kan serem, dan oksigen tuh lagi susah banget. Jadi sebisa mungkin kalau kita lagi sehat, kita jaga aja kita punya di rumah satu untuk keperluan di rumah. Buat keluarga bisa, buat apa ya kan, sebenarnya sih buat keluarga ya. Jadi kalau apa-apa bisa bantu juga. Udah gitu aja dari kita, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.